Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Ramadhani dengan NIM B1B1233138. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tugas tentang studi kelayakan bisnis pada perusahaan McDonald. Oke, baik. Untuk pendahuluan, dalam menjalankan sebuah usaha, perusahaan perlu memastikan bahwa rencana bisnis yang dibuat itu benar-benar layak untuk dijalankan. Karena itu, studi kelayakan menjadi langkah penting agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan intuisi, tetapi juga melalui penilaian yang terukur terhadap aspek pasar, teknis dan produksi, sumber daya manusia, hukum, dan keuangan. Seperti McDonald's Indonesia dengan ratusan gerai dan menyesuaikan menu dengan selera lokal, menghadapi tantangan seperti kenaikan harga bahan baku, persaingan ketat, dan perubahan gaya hidup digital. Oleh karena itu, analisis studi kelayakan bisnis ini dilakukan untuk menilai kelayakan bisnis McDonald's dalam kondisi industri yang terus berubah. Kemudian, gambaran umum usaha McDonald's. Jadi, McDonald's ini merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald's ini hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang terbesar di lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald's ini pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 1991 di Sarina, Tamrin. Sejak 2019, Rexo National Food (RNF) memegang Master Franchise Agreement, yaitu mengoperasikan lebih dari 300 gerai dengan 14.000 karyawan. Selain itu, RNF melalui McDonald's Indonesia berkomitmen pada kualitas dan pelayanan terbaik. Kemudian masuk ke bagian aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis produk, di mana McDonald's ini menawarkan beragam produk, makanan, dan minuman siap saji. Termaksud yang pertama adanya paket hemat, yaitu burger dan minuman, kemudian berbagai jenis burger seperti burger beef, spicy chicken, fillet of fish, dan lain sebagainya. Kemudian ada paket nasi atau panas, disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia. Kemudian ada kentang goreng, minuman MC Cafe, dan dessert. Kemudian analisis permintaan, di mana permintaan terhadap McDonald's ini di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural dan tren konsumen. Yang pertama, peningkatan kelas menengah dan mobilitas perkotaan. Kedua, kemudahan akses melalui layanan delivery dan aplikasi pesan antar. Ketiga, preferensi konsumen muda terhadap makanan cepat saji, di mana survei menunjukkan bahwa di kalangan responden usia 18-34 tahun, sekitar 46,6% memilih McDonald's sebagai restoran cepat saji favorit. Kemudian pilihan populer untuk momen khusus, misalnya berbuka puasa, solusi praktis bagi individu dengan jadwal yang padat. Kemudian masuk ke analisis penawaran. Jadi, penawaran McDonald's ini juga fokus pada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, di mana McDonald's ini menjaga standar operasi melalui pelatihan karyawan, sistem pelayanan cepat, serta teknologi pendukung seperti self-ordering kiosk dan aplikasi MC Delivery. Kemudian masuk ke analisis persaingan. Jadi pesaing McDonald's ini mencakup pesaing utama Burger King sebagai pesaing terdekat. Kemudian pesaing lainnya termaksud KFC, Texas Chicken, Wendy's, Pizza Hut, serta Starbucks dan Dunkin' Donuts itu untuk minuman dan makanan penutup. Kemudian masuk ke bagian strategi dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi, di mana McDonald's ini berdasarkan geografi, demografi atau semua kalangan, psikografi yaitu gaya hidup berkelompok dan tingkah laku. Kemudian targeting, di mana dalam perusahaan McDonald's ini adalah pria dan wanita, anak-anak, mahasiswa dan keluarga, dan mereka ini juga menjadi McDonald's sebagai tempat berkumpul, bersantai, dan bahkan hiburan. Kemudian positioning, di mana McDonald's ini telah diarahkan sebagai restoran keluarga yang dimulai di posisi anak-anak dengan memperkenalkan iklan baru mainan dengan produk Happy Meal. Kemudian masuk ke bagian strategi pemasaran. Yang pertama ada strategi produk, di mana McDonald's ini melakukan diversifikasi lini produk, di mana adanya hamburger, ayam, ikan, salad, makanan ringan, minuman, dessert, sarapan, dan MC Cafe. Kedua, ada strategi harga, yaitu harga dari semua produk McDonald ditetapkan oleh pusat dan berlaku seragam untuk semua cabang restoran di seluruh Indonesia. Harga ini ditetapkan dan disetujui oleh direktur, kemudian informasi ini disalurkan ke bagian pemasaran untuk disampaikan kepada store manager tiap-tiap cabang restoran. Kemudian yang ketiga ada strategi tempat, di mana McDonald's ini memilih lokasi strategis dengan mobilitas tinggi. Yang pertama dekat
dengan jalanan utama, mal, kampus, perkantoran, dan pemukiman padat. Keempat, strategi promosi, di mana McDonald's ini melakukan loyalitas pelanggan dan menarik konsumen baru, di mana bisa menggunakan media yaitu billboard, kemudian digital bisa Instagram, TikTok, YouTube, dan melakukan kolaborasi seperti BTS Meal, paket hemat, dan aplikasi MC Delivery. Kemudian aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada seleksi produk, di mana McDonald's ini melakukan standar global dengan adaptasi lokal, misal menu pedas. Nah, ini memenuhi standar keamanan pangan dan sertifikasi halal MUI atau BPJPH. Kemudian yang kedua, lokasi produksi, di mana McDonald's ini melakukan gerai di kawasan strategis dengan aktivitas tinggi. Dan dari sisi produksi, lokasi gerai harus berada dalam jangkauan distribusi pemasok lokal. Proses produksi, di mana McDonald's ini melakukan tahapan terstruktur dari penerimaan bahan baku hingga penyajian. Kemudian melakukan prioritas keamanan pangan, sanitasi ketat, dan pemisahan area. Kemudian adanya kapasitas produksi, di mana McDonald's ini ditentukan oleh permintaan, jenis layanan, peralatan, dan tenaga kerja, serta menggunakan demand forecasting dan alat efisien. Kemudian ada tata letak atau layout. McDonald's ini melalui sistem Made for You, yaitu sistem dapur modern yang menata seluruh area kerja agar alur produksi berjalan cepat, higienis, dan konsisten. Kemudian masuk ke aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan sumber daya manusia McDonald's terbagi dalam dua kategori utama. Yang pertama tenaga kerja operasional restoran seperti kru, shift manager, kitchen staff, dan tenaga kerja manajerial atau korporat. Kemudian struktur organisasinya, yaitu mengambil divisional global dan hierarkis di restoran. Kemudian ada juga seleksi karyawan, yaitu McDonald's ini menerapkan proses seleksi berbasis kesesuaian sikap dan kemampuan dasar pelayanan. Kemudian sistem kompensasi, di mana McDonald's ini melibatkan kompensasi langsung, yaitu gaji, upah, dan insentif karyawan, dan kompensasi tidak langsung seperti tunjangan, fasilitas, dan jaminan sosial. Selain itu juga ada sistem pengembangan sumber daya manusia, di mana perusahaan McDonald's ini melakukan pelatihan internal berkelanjutan, pelatihan dasar atau on-the-job training, kemudian pelatihan kepemimpinan hingga program sertifikasi bagi calon manajer restoran. Kemudian ada analisis karir yang dimana perusahaan McDonald's ini melakukan prinsip promote from within, yaitu memberi peluang bagi karyawan untuk naik jabatan berdasarkan kinerja, komitmen, dan kemampuan. Kemudian masuk ke aspek hukum dan legalitas. Jadi yang pertama ada badan usaha. Jadi badan usahanya itu merupakan PT Rexo National Food atau RNF yang sebagai pemegang lisensi resmi McDonald's Corporation untuk wilayah Indonesia. Nah, bentuk badan usaha ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, waralaba, di mana McDonald's ini beroperasi melalui mekanisme waralaba atau franchise, yaitu perusahaan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban pemberi waralaba. Nah, kemudian yang ketiga ada sertifikasi halal McDonald's Indonesia, di mana mereka memperoleh sertifikat halal MUI sejak 1994 dan diperbarui setiap 2 tahun sekali sesuai ketentuan MUI. Nah, pada tahun 2016, McDonald's Indonesia ini untuk pertama kalinya memperoleh sertifikat sistem jaminan halal SJH dari LPPOM MUI. Aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi awal. Poin yang pertama ada bangunan dan infrastruktur, di mana investasi meliputi pembangunan gedung sesuai standar internasional McDonald's mencakup area dapur, ruang makan, drive-thru, dan penyimpanan. Poin kedua ada peralatan dapur, di mana pengadaan peralatan dapur berteknologi tinggi dan berstandar global yang esensial untuk konsistensi produk. Poin ketiga ada sistem digital, di mana instalasi sistem digital seperti self-ordering kiosk dan digital menu boards untuk meningkatkan efisiensi layanan. Perizinan dan lisensi, di mana meliputi biaya perizinan operasional serta inisial franchise fee global sebesar $45.000 yang sekitar 705 juta. Kemudian masuk ke bagian kebutuhan modal kerja. Nah, modal kerja ini diperlukan untuk membiayai operasional harian restoran hingga mencapai arus kas yang stabil.
Pada McDonald's Indonesia, model kerja terutama digunakan untuk yang pertama ada pembelian bahan baku yang mana melalui pasok terintegrasi McDonald's Indonesia dengan persediaan awal yang cukup. Kedua, pembayaran tenaga kerja yaitu mengakomodasi 35-50 karyawan seperti kru, supervisor, dan manajer. Kemudian ada utilitas dan logistik yaitu biaya listrik, air, yang mana tinggi karena peralatan industri dan jam operasional panjang, serta distribusi logistik. Kemudian ada cadangan kas yaitu untuk menutup operasional 2-3 bulan pertama sebelum pendapatan stabil. Kemudian masuk ke proyeksi keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Nah, pada gambar tersebut, jadi laporan laba rugi ini McDonald's ini menunjukkan profitabilitas yang stabil dan meskipun ada fluktuasi eksternal di mana laba bersih pada tahun 2024 mencapai US dollar 8,223 juta. Nah, sedikit menurun dari US dollar 8,469 juta pada tahun 2023 yang dipengaruhi tekanan nilai tukar dan penyesuaian investasi. Kemudian ada Other Comprehensive Income atau OCI, di mana penurunan sebesar kurang US dollar 96 juta akibat fluktuasi nilai tukar dan perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai. Kemudian total comprehensive income menjadi US dollar 8,127 juta pada tahun 2024. Kemudian masuk ke bagian neraca. Nah, pada tabel neraca ini diketahui bahwa total aset itu ada US dollar 55,182 yang menurun dari 56,147 pada tahun 2023. Nah, penurunan ini disebabkan karena berkurangnya saldo kas dan setara kas serta penyesuaian nilai aset properti dan peralatan. Kemudian di liabilitas dan ekuitas, dilihat dari tabel bahwa total liabilitas itu meningkat menjadi 69,979 dari 60,854 pada tahun 2023. Nah, kenaikan ini disebabkan karena bertambahnya liabilitas jangka panjang atau sewa dan utang berbunga. Kemudian di ekuitas perusahaan, jadi tetap negatif yaitu minus 3,797 karena umumnya program pembelian kembali saham yang sangat agresif. Kemudian untuk di bagian arus kas, jadi McDonald's ini menunjukkan kekuatan dalam menghasilkan arus kas operasional. Meskipun ada penurunan kas pada akhir tahun, yang pertama dilihat dari aktivitas operasi. Jadi arus kas bersihnya itu US dollar 9,447 juta yang stabil hanya sedikit menurun dari US dollar 9,612 juta pada tahun 2023. Nah, di mana mencerminkan kuatnya pendapatan waralaba, sewa, dan royalti. Kedua, ada aktivitas investasi, di mana arus kas negatif US dollar 5,346 juta yang konsisten dengan strategi pembaharuan restoran, perluasan jaringan, dan pengembangan teknologi atau drive-thru digital ordering. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan, di mana arus kas negatifnya itu US dollar 7,495 juta. Nah, sebagian besar berasal dari pembayaran dividen dan program pembelian kembali saham yang menunjukkan komitmen terhadap pemegang saham. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis pada McDonald's Indonesia disimpulkan dalam kondisi yang sangat layak untuk dipertahankan dan dikembangkan. Nah, pertama dari aspek finansial dan model bisnis. Nah, stabilitas keuangan kuat, modal waralaba menghasilkan arus kas solid, dan pengembalian modal baik dalam jangka panjang meskipun investasi awal besar. Kedua, aspek pasar dan pemasaran, di mana kekuatan merek global, adaptasi menu lokal seperti ayam pedas, target pasar yang luas, dan strategi pemasaran efektif didukung digitalisasi layanan. Ketiga, aspek teknis dan produksi, di mana standar operasional global seperti SOP, sistem dapur modern made for you menjamin konsistensi kualitas, kecepatan, dan higienitas. Kemudian yang keempat ada aspek hukum dan keberlanjutan, di mana McDonald's ini memenuhi regulasi domestik, termasuk sertifikat halal MUI sejak 1994 yang krusial di pasar Indonesia.